Oke. Nah, hubungan antara vektor-vektor di dalam ruang vektor ini ada yang disebut dengan bergantung linear dan bebas linear. Kita lihat dulu yang bergantung linear. Misalkan ada himpunan vektor U1, U2 sampai dengan UM, berarti ada vektor sebanyak M, ya, dikatakan bergantung linear atau linearly dependent jika terdapat ya sembarang K dikalikan dengan U1 ditambah dengan sembarang K2 dikalikan dengan U2, U2 itu vektor ya, vektor yang ada di sini. Jadi semuanya ini kita kalikan gitu ya. Maka dan kemudian sama dengan 0, maka dia akan mendapatkan, ini kalau diselesaikan persamaan ini, dia akan mendapatkan nilai di mana K1, K2 maupun KM, ini dan seterusnya ya, tidak hanya K1, K2, KM, tapi K1, K2, K3, K4, dan seterusnya sampai dengan KM, itu tidak semuanya 0. Jadi ada yang tidak 0. Yang jelas kan kalau ingin hasilnya 0 ya pasti K1-nya 0, K2-nya 0, K6-nya 0, dan seterusnya. Karena pasti kalau itu kalau semuanya 0 kan pasti hasilnya 0. Tapi di sini tidak ada yang dia tidak 0. Nah, gitu ya. Disebut di sini nanti kita akan bahas di persamaan linear. Persamaan yang mempunyai seperti itu dikatakan persamaan yang mempunyai lebih dari satu penyelesaian. Lebih dari satu penyelesaian atau kita sebut dengan non-trivial. Ini yang dimaksud dengan bergantung linear. Bergantung linear ya. Kemudian ada yang disebut dengan bebas linear. Nah, kalau bebas linear itu hasilnya, jadi kalau persamaannya kita tulis seperti ini, ya, maka K1, K2, KM itu pasti 0. Jadi hanya mempunyai satu penyelesaian. Ya, yaitu K1-nya 0, K2-nya 0, K3-nya 0, K4-nya 0, sampai dengan KM-nya. Misalkan di sini kita lihat contohnya, V1 diketahui seperti ini, V2 diketahui seperti ini. Kemudian, ini adalah sebuah elemen dari himpunan ruang vektor V gitu ya, misalkan, di mana elemennya V1, V2 gitu. Nah, kalau kita tuliskan dalam persamaan linear, maka di sini kita menggunakan C ya. C itu sama saja dengan K di sini ya. Di sini K, maka di sini kita menggunakan C. C1 kali vektor 1 ditambah dengan C2 kali vektor 2 itu sama dengan 0. Ya. Dengan kata lain, kalau kita masukkan V-nya di sini, V-nya kan, saya tulis ulang ya, C1 kali V1. V1-nya kan min 1, 1, min 1. Ditambah dengan C2, di mana C2 dikalikan dengan V2, vektor 2, yaitu 1, 1, min 1. Nah, seperti ini, maka dia sama dengan 0. Ini kalau kita kalikan, kita akan dapatkan min C1, ya, C1 kali min 1, lalu C1 kali 1, dan C1 kali min 1. Ditambah dengan C2, nah C2, dan ini min C2. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan kan menjadi seperti ini ya. Menjadi seperti ini. Min C1 ditambah C2, C1 ditambah C2,
Min C1 ditambah min C2. Ini hasilnya dapatnya dari sini. Oke. Nah, agar ini hasilnya sama dengan 0, ini ya, sama dengan 0, maka kita hanya bisa mendapatkan satu hasil, yaitu dapat dicapai jika C1 sama dengan C2 sama dengan C3, yaitu sama dengan 0. Jadi ini 0, ini 0, ya. Maka hasilnya pasti 0 kan? Ini 0, ini 0, maka hasilnya pasti 0. Tuh. Nah, yang seperti ini disebut dengan bebas linear. Jadi semuanya C1, C2, ya, untuk menyelesaikan persamaan linear dikalikan dengan V1 dan V2, maka C1, C2, C3 semuanya harus 0. Yang disebut dengan penyelesaian yang menghasilkan hanya satu penyelesaian, yaitu kita sebut juga dengan trivial. Baik, kita lihat sekarang kita pelajari sifat dari vektor bebas linear. Tadi kita sudah tahu yang dimaksud dengan bebas linear. Nah, sekarang kita lihat vektor-vektor yang seperti apa yang termasuk di dalam vektor bebas linear dan ataupun yang bergantung linear, ya. Kita lihat jika himpunan mempunyai satu anggota saja, yaitu U, gitu ya. Jadi kita punya himpunan, ya, yang anggotanya hanya U saja, hanya vektor U, vektor ya. Di sini kalau U-nya di sini ada vektor. Maka kalau U-nya ini adalah 0, jadi kalau U-nya ini ternyata adalah 0, 0, 0 seperti ini, gitu ya, maka dia pasti bergantung linear. Bergantung linear tadi kan mempunyai lebih dari satu penyelesaian, jadi tidak 0 ya, tidak semuanya 0. Tadi yang bergantung linear. Kenapa seperti itu? Kita lihat K kan kalau kita punya hanya satu vektor kan persamaannya jadi seperti ini ya. Bahwa K dikalikan dengan U, vektornya hanya satu U, maka K-nya juga 1, maka sama dengan 0. Sedangkan U-nya itu kan 0. Jadi K dikalikan dengan 0, itu sama dengan 0. Nah, maka K ini kan boleh saya isi sembarang. Karena kan sudah ada 0 ini. Berarti sembarang K kalau dikalikan dengan 0 ya pasti hasilnya 0. Jadi K-nya boleh sembarang, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Hasilnya tetap sama yaitu 0. Baik, sekarang kita lihat kalau U-nya, vektor U, itu tidak sama dengan 0. Ya. Maka dia termasuk bebas linear. Gitu. Kenapa begitu? Bebas linear tadi adalah semua hasil penyelesaian K1, K2, dan seterusnya itu sama dengan 0. Ya, kita lihat kalau U-nya tidak sama dengan 0, maka kalau kita tuliskan kembali persamaannya tadi K-nya dikalikan dengan vektor U sama dengan 0, ya, agar hasilnya sama dengan 0, gitu ya, maka K-nya itu mau nggak mau harus 0. Jadi U-nya itu kita nggak peduli. Ya, tapi kalau K-nya 0, maka dia hasilnya menjadi bebas linear. Oke, ini ciri dari vektor bebas linear. Kemudian ada sifat yang lain lagi, bahwa jika di dalam himpunan vektor M sebanyak M tadi, M vektor itu terdapat vektor 0, misalkan U1, U2, U3, dan seterusnya, lalu ada vektor 0, maka dia dikategorikan sebagai vektor yang bergantung linear. Bergantung linear tadi apa? Bergantung linear itu kalau
ada yang tidak nol. Di penyelesaian K1 sampai dengan KN-nya itu boleh ada yang tidak nol. Ini kenapa seperti itu? Kita lihat bahwa kalau kita tuliskan dalam sebuah persamaan jadi seperti ini, ya. K1 kali U1 ditambah K2 kali U2, seterusnya. Lalu ada di sini KI dikalikan dengan 0. Nah, karena KI itu dikalikan dengan 0, ya, hasilnya 0, gitu ya. Nah, karena di sini ada nolnya, vektor 0 ya, seperti tadi, maka KI ini boleh saya isi tidak sama dengan 0. Boleh 2, boleh 3. Nah, jadi K1, K2-nya gimana ya? Kalau itu tergantung ya. Tapi yang pasti KI-nya itu boleh saya isi sembarang. Jadi pasti hasilnya adalah 0. Itu ya. Itu sifat dari vektor yang bergantung linear. Satu lagi, dikatakan bergantung linear jika dua vektor itu berkelipatan. Berkelipatan. Berkelipatan itu bahwa vektor yang pertama itu sama dengan K dari vektor yang kedua. Nah, K-nya ini boleh setengah, boleh sepertiga, boleh 2 kalinya, boleh 4 kalinya, dan seterusnya. Ya, itu berkelipatan ini maksud di sini ya. Maka dia termasuk bergantung linier. Kenapa dia bergantung linier? Karena kalau kita lihat di sini, ya, U dikurangi dengan KV itu sama dengan 0, gitu ya. Maka kalau berkelipatan, U sama dengan V itu kan hampir sama ya, hampir sama. Maka agar hasilnya itu sama dengan 0, maka ya, K ini dia tidak sama dengan 0. Ya. Karena kalau 0 ya dia nggak mungkin mencapai 0. Karena kan ini harus dikurangkan dengan sebuah nilai yang ada di sini. Ada di sini. Tuh. Oke. Nah, sekarang contohnya bahwa vektor A 23, B 46 itu bergantung linear. Kenapa? Karena bisa saya tulis B itu sama dengan 2 kalinya vektor dari A. Ya, vektor dari A. So, kalau saya tulis ya 2 kali 2, 3. Kan ya sama dengan 4, 6. Gitu ya. Kemudian jika sebagian dari vektor itu bergantung linier, maka semua vektor bergantung linier. Jadi kita cukup memeriksa hubungan antara dua vektor, maka kita bisa menyimpulkan bahwa semua vektor yang ada dalam himpunan tersebut itu pasti bergantung linier. Kita lihat contohnya A2314, B69312, C-nya 2031, D-nya 0014 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah bergantung linier? Kita lihat A dan B itu bergantung linier. Ya, A dan B, ini bisa ditulis B itu sama dengan 2 kalinya A. Ya, 2 kalinya A, itu B. Maka karena yang berkelipatan tadi itu adalah bergantung linier, ya, karena A dan B adalah bergantung linier, maka itu menyebabkan semua ya yang ada di dalam himpunan ini A, B, C, D itu juga termasuk yang bergantung linier.